Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Babang gimana? Alhamdulillah. Hari ini kita sepakati dulu kalau perbincangan dan percakapan kita hari ini untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan observasi di kelas Bu Siti. Bu Siti mengajar di kelas 4. Nah, apa mata pelajaran yang Ibu Siti pilih untuk pelaksanaan observasi yang insya Allah akan kita lakukan? Untuk mata pelajaran yang saya pilih dalam kegiatan observasi itu saya memilih mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Tentang apa tuh Bu Siti? Untuk topiknya itu saya ambil pada pelajaran bab 1, yaitu tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Kemudian topik yang saya ambil itu adalah bagian tubuh tumbuhan. Nah itu Pak. Dari topik yang Bu Siti pilih, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Siti capai pada pembelajaran yang akan Ibu Siti lakukan di kelas Ibu Siti? Baik, untuk tujuan pembelajaran bab 1 ini itu adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran topik A itu ada 3 Pak. Yang pertama yaitu peserta didik nantinya mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga itu nantinya harapan kita peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu Siti capai pada pembelajaran di kelas Bu Siti nanti. Antaranya berkaitan dengan organ tubuh, tumbuhan, beserta fungsi-fungsinya. Apa yang Ibu Siti lakukan sebelum pembelajaran pada kelas Bu Siti? Sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya sudah membuat perencanaan. Yang pertama sekali nantinya saya akan melaksanakan asesmen diagnostik baik secara kognitif dan non kognitif. Yang asesmen diagnostik kognitif itu adalah saya nantinya akan memberikan 2 pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan itu dengan tujuan saya ingin mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang materi yang akan kami pelajari dalam pembelajaran saat itu. Kemudian untuk asesmen non diagnostiknya itu bertujuan untuk mengetahui bakat, minat, dan profil belajar daripada peserta didik yang ada di kelas 4. Itu Pak. Berarti Ibu Siti sudah melakukan langkah awal ya. Langkah awal Bu Siti telah memberikan semacam asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan siswa dan sebagai langkah Bu Siti untuk mempersiapkan strategi-strategi selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Ya benar. Nah, kalau strategi apa yang sudah Ibu Siti siapkan atau apa yang akan Ibu Siti siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan ketika observasi itu saya berencana menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu nantinya saya akan mengelompokkan
melibatkan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran. Selain itu, pada berdiferensiasi konten, saya juga akan mempersiapkan media pembelajaran, yaitu berupa video pembelajaran, kemudian ada PowerPoint pembelajaran yang membahas tentang tumbuhan dan bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri. Nah, itu strategi yang saya persiapkan, Pak. Jadi intinya strategi yang disiapkan itu merupakan strategi yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Iya, benar, Pak. Dengan mempersiapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menyiapkan video, mencari membuatkan PowerPoint-nya, terus dengan mencarikan sumber-sumber belajar bahan yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Bukan seperti itu? Iya, benar, Pak. Jadi sepertinya pembelajaran yang akan Ibu Siti lakukan itu akan terlihat atau dapat membangkitkan semangat dan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kalau saya dengar dari strategi yang sudah disiapkan, karena kita tahu siswa itu memiliki kebutuhan belajarnya yang berbeda-beda. Nah, Bu Siti tadi telah menjelaskan dan coba memenuhi kebutuhan belajar itu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya jadi nggak sabar juga mau melakukan observasi di kelasnya Bu Siti nanti. Nah, kapan pelaksanaan observasi bisa dilaksanakan di kelas Bu Siti? Oh iya, Pak, untuk kegiatan mungkin sebelum saya sampaikan kegiatan observasinya Ibu Papan, di sini saya juga ingin menjelaskan kepada Bapak supaya Bapak nanti ketika mengobservasi Bapak mengetahui dengan jelas pengembangan-pengembangan apa yang akan saya lakukan, yang ingin saya gali di dalam pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran itu ada 3 pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik belajar secara nyaman. Kemudian yang kedua, saya juga ingin memandu proses belajar mengajar yang efektif. Itu dimulai dari pembukaan sampai dengan penutupan proses belajar. Dan yang terakhir, di saat proses pembelajaran nanti, saya juga ingin melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik untuk mengetahui hasil belajar siswa selama pembelajaran. Dan untuk kegiatan observasi kita, Pak, kalau Bapak tidak ada kegiatan yang lain, saya harapkan Bapak besok pagi jam pertama bisa hadir di kelas, dan disitulah kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Baik, baik Bu Siti. Jadi pelaksanaan observasi kita akan lakukan di kelas Bu Siti besok di jam pertama. Saya berharap Bu Siti dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan dapat mencapai tujuan dan memenuhi semua ekspektasi yang Bu Siti lakukan. Oke, selamat Bu Siti. Baik, Pak, ditunggu Sampai kehadirannya jumpa besok. besok pagi.